And it goes a little something like Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Bapak Dr. Haji Lukman SSMAG serta teman-teman kelas C20B. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Putri Nur Asila, dan rekan kelompok saya, Cindy Fatika Akasya. Baik, langsung saja, adapun materi yang akan kami bahas yaitu karakteristik dan klasifikasi mazhab filsafat. Filsafat merupakan suatu bidang studi yang mengajak manusia untuk menggunakan potensi akal yang luar biasa untuk senantiasa berpikir. Namun, dalam ranah ini, tidak semua aktivitas berpikir dikatakan berpikir filsafat. Filsafat yang dihasilkan oleh para filsuf itu dapat dijadikan sebagai dasar, landasan, atau fundasi dari segala lapangan hidup manusia. Demikian pula, filsafat dapat merupakan sumber ide yang paling dalam bagi ilmu pengetahuan seperti politik, ekonomi, fisika, matematika, dan juga ilmu pengetahuan. Inti dari berfilsafat adalah berpikir, dan berpikir merupakan hakikat manusia yang terpenting. Kemampuan berpikir ialah kemampuan khas yang dimiliki manusia. Seorang filsuf berusaha berpikir untuk menemukan inti permasalahan sampai ke akarnya, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi kehidupan umat manusia. Dari sistem pemikiran filsafat diperoleh karakteristik pemikiran filsafat yang membedakan antara filsuf yang satu dengan yang lainnya. Karakteristik pemikiran filsafat. Keseluruhan lapangan studi filsafat dapat dirangkum menjadi 3 permasalahan besar, yaitu bidang kajian metafisika, logika, dan etika. Metafisika membahas tentang hakikat alam atau dunia, atau kosmologi, tujuan hidup, atau teleologi, hakikat yang ada, ontologi, hakikat Tuhan, teologi, dan hakikat manusia, humanologi. Logika membahas tentang kebenaran, pengetahuan, atau epistemologi. Etika membahas tentang kebaikan dan nilai-nilai. Bentuk nyata studi filsafat pendidikan yang dilakukan oleh para ahli dalam sistem pemikiran yang berisi wawasan komprehensif, mendasar, normatif, spekulatif tentang pendidikan. Apa yang dihasilkan para ahli bukanlah satu sistem filsafat pendidikan, tetapi berbagai macam sistem filsafat pendidikan. Hal ini disebabkan adanya keragaman wawasan para ahli dalam memilih tema yang menjadi pusat perhatian dalam memilih dan menggunakan metode kerja, serta maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan wawasannya tersebut. Klasifikasi mazhab-mazhab filsafat pendidikan. Ada beberapa cara yang dapat dipergunakan untuk mengklasifikasikan sistem-sistem filsafat pendidikan dalam mazhab antara lain. Yang pertama, dilakukan sistem filsafat pendidikan berdasarkan mazhab filsafat umum yang mempunyai peranan penting terhadap terbentuknya berbagai wawasan pendidikan. Yang kedua, berpandangan bahwa filsafat pendidikan berakar dari konsep tentang suatu kenyataan akhir yang ideal atau suatu kenyataan yang berada di luar atau melampaui pengalaman sehari-hari. Filsafat memiliki beberapa konsep atau aliran seperti materialisme, idealisme, realisme, pragmatisme, dan lain-lain. Materialisme adalah paham filsafat yang meyakini bahwa esensi pernyataan termasuk esensi manusia bersifat material atau fisik. Ciri utama dari kenyataan fisik atau material adalah bahwa ia menempati ruang dan waktu, memiliki keluasan atau res extensa, dan bersifat objektif. Aliran ini menolak keberadaan dari alam spiritual atau jiwa. Materialisme hanya akan menerima segala penjelasan yang berdasarkan pada data-data yang bersifat indrawi. Selanjutnya yaitu idealisme. Idealisme merupakan kebalikan dari materialisme.
Aliran ini berpendapat bahwa kenyataan yang sesungguhnya adalah spiritual atau jiwa. Esensi dari kenyataan spiritual adalah ide atau berpikir atau res cognitions. Kekuatan atau kenyataan spiritual tidak bisa diukur atau dijelaskan berdasarkan pada pengamatan empiris, sehingga digunakan metafor kesadaran manusia. Aliran filsafat realisme adalah suatu aliran filsafat yang memandang bahwa dunia materi sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Dunia ini mempunyai hakikat realitas terdiri dari dunia fisik dan dunia rohani. Selanjutnya yaitu pragmatisme. Aliran ini berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Oleh sebab itu, kebenaran sifatnya menjadi relatif, tidak mutlak. Amiril mengelompokkan aliran-aliran filsafat pendidikan ini ke dalam dua pemikiran. Yang pertama yaitu tradisional dan kontemporer. Paranihilisme dan esensialisme sebagai pemikiran tradisional, sedangkan kelompok pemikiran kontemporer adalah progresivisme dan rekonstruktivisme. Masih ada 5 aliran filsafat yang berpengaruh terhadap filsafat pendidikan, yaitu pragmatisme, humanisme, naturalisme, romantik, eksistensialisme, dan neopositivisme. Yang pertama yaitu pragmatisme. Pragmatisme berpandangan bahwa pengetahuan dan perbuatan bersatu tak berpisah dan semua pengetahuan bersumber dari dan diuji kebenarannya melalui pengalaman. Yang kedua yaitu humanisme atau humanisme rasional, berpandangan bahwa faktor yang paling penting dalam alam semesta adalah manusia dan kemanusiaan. Selanjutnya yaitu mazhab naturalisme romantik. Mazhab naturalisme romantik berpandangan bahwa kenyataan dari alam adalah baik, menjadi rusak karena tangan atau ulah manusia. Selanjutnya yaitu eksistensialisme, bahwa kenyataan yang sebenarnya adalah bahwa manusia hidup di dunia tanpa tujuan dan kehidupan ini pada dasarnya suatu teka-teki. Selanjutnya yaitu mazhab neopositivisme. Mazhab ini berpandangan bahwa kenyataan yang sebenarnya merupakan kerangka kerja yang berada dalam ruang, waktu, dan berlangsung hubungan sebab akibat. Filsafat memiliki perbedaan dengan bidang ilmu lain. Jika ilmu lain lebih melihat pada hal-hal yang bersifat empirik, akan tetapi filsafat tidak terbatas pada hal-hal yang bersifat empirik dan non-empirik, juga menjadi kajian filsafat. Apa yang dihasilkan para ahli bukanlah suatu sistem filsafat pendidikan. Sifat subjektivitas dalam berfilsafat menyebabkan setiap ahli menghasilkan suatu sistem filsafat pendidikan tertentu. Setelah mempelajari karakteristik pemikiran filsafat dan klasifikasi mazhab-mazhab filsafat pendidikan, kita menjadi lebih banyak mengetahui tentang filsafat. Sehingga dengan belajar filsafat, kita dapat memberikan manfaat bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok 4. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.